Kita akan membahas tentang kemitraan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan dan likuidasi. Kasus yang kita ambil adalah PricewaterhouseCoopers atau PwC, PwC ya selanjutnya kita sebut. Ini adalah perusahaan firma akuntan terbesar di dunia, termasuk kategori Big Four. Jadi awalnya tuh ada 8 yang besar yang terkenal di dunia. Inilah dia semuanya. Tahun 89, Ernest Whitney bergabung dengan Arthur Young membentuk Ernst & Young. Ini salah satu Big Four yang terkenal juga di Indonesia dan di dunia tentunya ya. Tahun yang sama, Deloitte Haskins & Sells bergabung dengan Touche Ross membentuk Deloitte & Touche menjadi Big Six. Bayangkan raksasa 8 ini sekarang menjadi 6 raksasa, makin besar lagi ya. Tahun 98 terjadi lagi penggabungan. Pricewaterhouse bergabung dengan Coopers & Lybrand menjadi PricewaterhouseCoopers. Ini menjadi Big Five. Kemudian Arthur Andersen. Nah, ini sebenarnya dia besar juga, tapi karena dia terkena kasus Enron, pemalsuan laporan keuangan, dia dinonaktifkan sehingga jadi tinggal 4. Itulah Big Four yang saat ini terkenal sebagai firma akuntansi. Ini merger kalau untuk di akuntansi, firma akuntansi ini dia kemitraan umum. Namanya LLP, Limited Liability Partnership. Nah, negara Amerika mengizinkan LLP, kalau di Indonesia itu namanya firma ya. Biasanya siapa dan rekan. Nah, itulah dia yang namanya firma. Jadi kemitraan itu pertama kita harus punya kesepakatan antar pihak. Wajib ada tertulis ya. Si pihak ini akan bertanggung jawab atas apa, yang pihak kedua akan bertanggung jawab untuk apa. Yang kedua, kebersamaan modal dan risiko. Jadi ketika modal mereka berdua digabung menjadi satu firma, risikonya juga berbagi ya. Jadi jangan melempar ke seorang tertentu risikonya. Kemudian keuntungan dan kerugian bersama. Ya, untungnya boleh berbagi, ruginya juga harus berbagi. Tidak boleh ruginya lempar ke pihak tertentu. Yang keempat, tanggung jawab. Jika mitranya tidak sanggup untuk melunasi kewajiban, maka dia harus mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya, secara proporsional juga ya. Kelima, keberlanjutan mitra. Dia ada entitas hukumnya dan dia terpisah seperti PT. Kalau satu mitra keluar meninggal dunia atau dinyatakan likuidasi, ya itu bisa saja. Ya kalau dia hanya 2 mitra, satu keluar ya tidak mitra lagi, jadinya perseorangan ya. Tapi kalau dia 3 mitra, satu keluar kan sisa 2, itu masih bisa dikatakan mitra. Kendali dan pengambil keputusan harus secara bersama-sama ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Kemudian akuntansi untuk pembentukan mitra. Kontribusi modal yang pertama. Ini jelas, ini seperti pembagian saham juga. Nih, penentuan persentase kepemilikan ya. Yang ketiga, perencanaan perjanjian kemitraan. Ini ada menulis hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing mitra ya. Seperti kalau kita buat PT itu akte notaris ada menjelaskan semuanya. Yang keempat, pencatatan biaya pembentukan. Ya, biaya pembentukan harus berbarengan dong. Kalau mitra A 70% ya 70% dia harus bayar. Mitra B-nya cukup 30% gitu ya. Yang kelima, pemindahan aset dan kewajiban. Kalau ada dipindahkan maka harus dinilai dulu. Akuntansi harus mencatat transfer ini. Kemudian penyesuaian nilai wajar. Kalau mau dipindahkan tentu harus sesuai dengan nilai wajar saat ini ya. Ini ada standar akuntansi keuangan dan PABU ya, yang harus diikuti. Kemudian akuntansi operasi kemitraan. Pencatatan pendapatan. Pencatatan biaya dan beban, pencatatan laba dan kerugian, penyisihan laba, penyesuaian nilai aset dan kewajiban, pengakuan pajak, pencatatan modal tambahan atau penarikan modal. Ini semuanya bisa dibaca dan ini pada dasarnya tetap sama dengan prinsip akuntansi yang sudah dipelajari pada pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan intermediate accounting. Mengalokasikan laba rugi kepada mitra.
Pertama, tentukan dulu laba atau ruginya berapa secara gabungan. Kemudian persentase kepemilikan dihitung, baru dialokasikan. Laba 1 miliar, mitra pertama memiliki saham 70%, berarti dia berhak atas 700 juta ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pencatatannya ya seperti biasa aja ya. Sesuaikan dengan persentase. Kemudian laporan keuangan kemitraan. Ini ada laba rugi, ada neraca, perubahan modal, laporan arus kas, semua sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja ini namanya ada mitra. Perubahan keanggotaan. Yang pertama, bisa kita nambah mitra, berarti ada terjadi dilusi saham ya. Kemudian ada pengunduran diri. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dia cuma 2, mundur diri 1, ya jadi perseron. Tapi kalau dia 3, mundur 1, kan sisa 2, itu bisa tetap jadi mitra. Ini yang mereka mengundurkan diri karena alasan pribadi, pensiun, atau perubahan arah bisnis. Pokoknya dia keluar. Aset dan kewajibannya harus diatur ulang juga ya, disesuaikan. Yang ketiga, pergantian mitra. Ya bisa saja mitra tuh berganti, sama seperti PT ya, kepemilikan saham juga bisa berubah, itu tidak apa-apa. Kemudian perubahan persentase kepemilikan, misal dari 7:3 menjadi 6:4, itu boleh juga. Nanti semua tinggal disesuaikan saja sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ada tinjauan likuidasi. Yang pertama, kalau dia memutuskan untuk likuidasi, penentuan likuidator. Tahap berikutnya penghentian operasional. Keempat, kita inventarisasi dan kita nilai seluruh asetnya. Yang kelima, kita lunasi semua kewajiban. Yang keenam, likuidasi aset. Ketujuh, kita bagi hasil. Yang kedelapan, pemberitahuan dan penutupan. Ini seperti pembubaran PT juga ya. Jadi sama. Ini teorinya tinggal dibaca. Likuidasi sekaligus pada dasarnya tetap sama dengan yang sebelumnya. Ini bisa dibaca saja langsung. Likuidasi angsuran. Nah, ini menghentikan pembayaran angsuran ini secara keseluruhan. Nah, ini kalau likuidasi angsuran, pertama tinjau kebijakan dan persyaratan, komunikasi dengan pemberi pinjaman atau pihak terkait, evaluasi konsekuensi likuidasi. Yang keempat, penentuan jumlah pelunasan. Yang kelima, penyelesaian pembayaran. Yang keenam, peroleh kwitansi atau bukti pembayaran. Yang ketujuh, pembaruan catatan dan dokumen. Ini prosedurnya tetap, ini masih prosedur umum ya, bisa dipelajari. Nah, jadi dalam akuntansi advance accounting untuk level tingkat S1 itu berakhir di kemitraan. Nah, tapi kalau untuk yang level S2 ini posisinya ada di tengah-tengah perkuliahan ini. Karena untuk level S2 ada lagi yang lebih tinggi tingkatan yang harus dipahami oleh mahasiswanya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.